إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan limpahan rahmatnya pada kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini kita bersama-sama bisa menunaikan salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Tidak lupa pula saya selaku khatib mengajak pada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya adalah dengan mengoptimalkan segala daya dan upaya kita untuk menjalankan segala yang diperintahkan agama, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita bahwa hakikat tujuan hidup kita tujuan hidup kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara jelas di sini dikatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia, jin dan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tentu dalam konteks ini tidak hanya semata-mata ibadah ritual seperti halnya salat gitu ya, puasa, zakat atau ibadah mahdhah. Tetapi lebih luas daripada itu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan jika diniatkan untuk menghamba kepada Allah, diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar syariat agama, maka itu semuanya adalah bagian daripada ibadah. Sehingga kita belajar adalah ibadah, mengajar adalah ibadah, bekerja adalah ibadah, bahkan senyum sekali adalah ibadah. Sehingga semuanya segala aspek kehidupan kita yang kemudian kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala itu bernilai ibadah. Makanya ketika kita misalnya tersenyum ketika bertemu dengan saudara kita, tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun, sedekah, bernilai sedekah. Mengambil batu di jalan, sedekah. Masuk ke dalam rumah itu juga sedekah dengan mulai dengan salam. Adabnya adalah masuk dengan kaki kanan gitu ya, keluar dengan kaki kiri begitu ya, sebagaimana kita masuk masjid. Dan sebaliknya kalau masuk toilet gitu ya. Semua yang kita lakukan jika kita niatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah,
dan segala sesuatu yang kita tinggalkan, jika itu didasarkan atas meninggalkan segala apa yang kemudian dilarang oleh Allah, maka itu adalah bagian daripada ibadah. Sehingga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga ketika kita menjalankan itu semua, itu sudah sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Allah menyampaikan demikian bukan berarti Allah butuh ibadah kita, tapi sebaliknya justru kita yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada segala sesuatu yang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, begitu ya. Di ayat berikutnya saya kira juga disinggung gitu ya. Di dalam ayat berikutnya yang berbunyi ma uridu minhum mir rizqin wa man uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ini menunjukkan bahwa hakikatnya ibadah juga akan kembali kepada kita sendiri. Makanya menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah tidak ada yang rugi, karena itu semuanya akan kembali kepada kita. Segala kebaikan sedikit apapun yang kita lakukan itu hakikatnya akan kembali kepada kita. Wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, gitu ya. Sesungguhnya jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan apabila kita berbuat buruk, zalim atau segala sesuatu yang dilarang agama, maka itu pula akan kembali kepada kita. Baik nanti balasannya langsung kontan ataupun mungkin ditunda, atau sampai kemudian nanti ajal menjemput kita nanti di akhirat. Tapi semua itu pasti akan ada balasannya. Maka jangan kecewa jika kemudian kita melakukan segala kebaikan, gitu ya. Bahkan sekecil apapun kita melakukan kebaikan, jangan pernah kemudian kita kecewa, karena di situ ada nilai. Tidak akan pernah rugi ketika kita menjadi hamba Allah. Tidak akan pernah hina ketika kita menjadi hamba Allah. Justru sebaliknya, kalau hamba-hamba yang lain pasti rugi, hamba-hamba yang lain pasti hina, gitu ya. Karena ketika kita menghamba kepada makhluk, menghamba kepada jabatan, menghamba kepada uang, menghamba kepada orang apalagi, gitu ya, yang semuanya itu serba lemah dan punya kelemahan. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka di situ terletak kekuatan. Maka menghamba kepada Allah itu bernilai. Bahkan di dalam surat Luqman dikatakan, gitu ya, sekecil apapun yang kita lakukan itu bernilai. Ketika Luqman misalnya menasihati anaknya, ya bunayya innaha mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Di situ dijelaskan bahwa sedikit apapun yang kita lakukan itu jangan pernah sedikit ketaatan, sedikit kebaikan atau kebaikan apapun yang kita lakukan, kalaulah kemudian itu tidak dinilai orang, tidak dilihat orang, tidak dibalas oleh orang lain kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah kecewa. Karena Allah katakan innallaha latifun khabir. Allah Maha tahu segala sesuatu, bahkan di padang pasir. Ya, ada batu, kemudian itu di hamparan padang pasir atau di bumi, dan fil ardi wa fis samawati dikatakan. Nah, jadi jangan kemudian kita kecewa jika kita kemudian melakukan perbuatan baik, karena menjadi hamba Allah insya Allah di situ ada nilai. Untuk ketika kita menjadi hamba Allah tidak rugi dan kemudian tidak hina, sebagaimana tadi dikatakan ketika kita menjadi hamba Allah tentu kemudian kita akan senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah. Maka ketika kita patuh dan tunduk kepada Allah, di situ ada ganjaran, ada pahala, ada nilai, dan ada kebaikan-kebaikan. Karena Allah adalah Maha Rahman dan Rahim, ada Rahman dan Rahim, gitu ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga segala sesuatu yang kemudian kita niatkan dan tulus kepada Allah, maka di situ ganjarannya semakin besar. Dalam setiap ketaatan itu ada rahmat Allah, dan sebaliknya dalam setiap
kemaksiatan juga ada murka Allah. Tapi ketika kita menjalankan segala ketaatan dan di situ kemudian kita mendapat rahmat Allah, sungguh kita mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, karena nilai daripada rahmat Allah itu begitu besar. Oleh karenanya khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk kemudian kita betul-betul menjadi hamba Allah yang setia, bahkan menjadi hamba Allah sampai kemudian akhir hayat kita, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang ajal menjemputmu, karena alaiha nahya wa la ilaha illallah, gitu ya. Ketika kita senantiasa menjadi hamba Allah, disitulah segala apa yang kita lakukan menjadi bernilai, segala apa yang kita perbuat mempunyai makna, segala kebaikan yang kemudian ditujukan untuk mencari ridha Allah, disitulah letak kebaikan akan semakin banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaha sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahhil umurana ya Allah, wa umura walidina wa umura asatidatina wa umura tullabina wa umura jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqulu qouli hadza astaghfirukum aqimis shalah.